Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 33 ayat 17 yang berbunyi, Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umatnya akan melihat negeri yang terbentang jauh. Hal yang dibuat oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya ini adalah bahwa ia berbicara tentang suatu masa ketika umat Allah yang pernah memberontak itu akhirnya berbalik bertobat kepadanya. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Memandang negeri yang terbentang jauh itu berarti bahwa umatnya harus menyadari betul agar mau mengalihkan pandangan umatnya dari segala situasi yang terjadi saat kejadian apapun yang terjadi dalam hidup manusia, hingga kita mendapatkan sudut pandang kekekalan, yaitu segala sesuatu yang bersifat kekal di tengah masa-masa sulit, di mana Tuhan akan memampukan kita umatnya untuk melihat hidup kita dari sudut pandangnya dan memperoleh pengharapan di dalam Dia. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Pada setiap harinya kita selalu diperhadapmukakan pada pilihan melihat keadaan kita yang mengecewakan atau mengarahkan pandangan kita kepada negeri yang terbentang jauh dan melihat betapa mulianya Tuhan kita itu. Apabila kita mau pertanyakan pada diri kita masing-masing, selaku orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, maka kita harus membawa dan mengajak setiap orang untuk mau mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia, agar setiap pribadi orang yang kita dapat jangkau dan temui itu, oleh pertolongan Roh Kudus, maka mereka menerima Tuhan Allah yang esa, yang satu-satunya, yang menjadi dan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya juga. Bagaimanakah cara kita melakukannya? Tentu saja setiap harinya bagi setiap pribadi atau keluarga kita umat manusia yang harus senantiasa mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pemeliharaannya. Kita pun dapat melakukan hal yang sama di tengah masa sulit bagaimanapun juga, maka Tuhan akan memampukan kita melihat dari sudut pandang kekekalan itu. Bagaimana kita bisa melakukannya? Oleh sebab itu, maka ingatlah akan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersembah sujud memohon agar kami sadari betul bahwa sebagai umat milik-Mu yang Engkau telah tebus dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu,
untuk memungkinkan kami tetap mau memandang hidup dari hidup kami yang sekarang menuju kepada suatu negeri yang terbentang jauh di depan kami. Dan sungguh janji Tuhan itu telah sedang dan akan terus berbarui dalam diri kami. Bahwa hidup kami tidak berhenti ketika kami mati di dunia ini, tetapi akan melewati kuasa kematian, karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh telah mengalahkan kuasa maut, sehingga kelak kami akan berada pada tempat yang Tuhan telah sediakan, negeri yang terbentang jauh dari hidup kami di dunia ini. Tetapi begitu dekatnya kelak ketika kami sampai pada tempat yang sudah Tuhan sediakan, karena Tuhan sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang mau beriman, yang mau percaya dan hidup di dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap berada pada jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus, yang senantiasa harus menyangkal diri, memikul salib, dan tetap mengikut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, karena kami yakin dan percaya juga di suasana kami bergumul tentang segala keberadaan sakit penyakit yang kami alami adalah tidak untuk berfokus pada kuasa sakit penyakit yang sedang melanda, yang sedang mengganggu kehidupan kami, tapi kami justru harus fokus kepada dikau Tuhan Yesus yang pasti menolong kami untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita, dan kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, karena kuasa Tuhan Yesus tidak akan pernah tertandingi, termasuk segala macam bentuk bisikan maupun juga kuasa jahat yang seringkali mau memisahkan kami denganmu, Sang Pemilik atas hidup dan mati kami, Bapa. Oleh sebab itu, tolong ya Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu. Semua ini kami mohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, jadilah kehendak-Mu. Amin.